pelajaran tentang kelistrikan sepeda. Hari ini pun mungkin kita tidak dengan media secara transparan, ya. Hari ini kita menjelaskan dulu fungsi-fungsi daripada kegunaan yang ada di kelistrikan sepeda. Ada yang sudah paham? Mana yang sudah pernah duduk di bengkel? Harus lebih dahulu mengenal dan mengetahui yang ada di dalam kelistrikan sepeda motor. Salah satunya adalah kegunaan masing-masing fungsi daripada kelistrikan tersebut. Ya, antara lain yang kalian boleh perhatikan bisa disebut namanya ini apa? Yang bagian dalam ini spool, ya. Secara apa ya, kebiasaan kita di sini mengatakan adalah spool, tetapi yang kalian ketahui di dalam pelajaran sebelumnya di buku itu apakah disebut spool? Spool itu bukan. Salah atau benar? Benar, pasti benar, tetapi nama itu bukan diikuti spool. Apa itu? Ingat, berarti buku tidak pernah dibuka kan? Habis catat, simpan di bawah tempat tidur lah, mungkin di robek-robek. Padahal itu penting. Sebelum kita tahu tentang yang namanya listrik sepeda motor, kalian harus tahu dulu bentuk dan nama dan kegunaan itu. Ya? Jadi apa tadi? Yang jelas seperti disampaikan karena sudah pernah dilalui, pernah dilewati. Hanya daya responnya kalian itu tidak kalian simpan. Jadi buang memori untuk kamu senang-senang untuk yang tidak ada guna itu bisa. Disebut adalah alternatif. Betul tidak? Ingat, beringat. Ya, namanya alternatif. Jadi di dalam satu bentuk alternatif yang sudah lengkap terbagi atas beberapa rangkaian yang kalian ketahui, ya. Masing-masing motor itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Ada yang mempunyai 2 kutub yang keluar, ada mempunyai 3 kutub yang keluar. Sedangkan kita perlihatkan sekarang ini jenis kendaraan sepeda motor jenis Supra, Suprafit, satu tipe perannya itu. Bahkan di Evo CDI seperti yang ada di belakang kita itu, dia sama untuk akselerasi yang akan dikeluarkan itu, ya. Jadi ada 3 fungsi di dalam bentuk alternatif tersebut dengan masing-masing perannya. 1, warna apa yang kamu ketahui? Kuning fungsinya itu apa? Lampu, ya. Terus yang kedua, nanti baru saya jelaskan masing-masing. Warna bisa merah, bisa warna hitam, bisa warna merah strip hitam. Karena dari pabrikan itu biasanya beda-beda, ya. Intinya adalah dia berwarna hitam atau merah intinya. Ketiga, warna untuk tipe Supra, Supra X, Suprafit, GL Pro CDI sama model. Bahkan Grand pun sama, Astrea Grand, Astrea Star, Astrea Prima, itu satu tipe. Yang ketiga, tadi kuning sudah untuk lampu. Terus yang hitam, strip merah atau merah, itu fungsinya untuk apa? Coba ingat. Jadi saya tidak akan langsung memberikan medianya sebelum kalian tahu dulu yang dimaksud dengan kelistrikan sepeda motor. Merah atau hitam strip merah untuk apa? Cara mengakses, cara menggulung kawat spool pengapian ke dalam kumparan yang rusak. Nah, di situ nanti kalian akan belajar. Jadi nanti targetnya adalah kalian kumpul 2 kelompok, 1 kelompok 2 untuk membeli kawat tersebut. Kegunaannya apa? Untuk belajar cara menyulam kawat yang terbakar digantikan dengan kawat yang lebih baik lagi.
Kan gitu? Iya. Bisa dipahami kan? Artinya apa? Uang yang dia siapkan tadinya ada 200.000, dikeluarkan 140.000, ditambah kamu buat bagus, puas, dia bakal kasih semua. Take pokok nih, gua mau. Ya, berarti kita sebagai teknisi punya hasil loh. Iya. Nah, disitulah kalian akan belajar nanti. Jangan ada barang rusak langsung beli, barang ada rusak beli. Sementara di sini kita mengajarkan bagaimana caranya membuat barang itu bisa kita gunakan lagi. Salah satunya spool. Iya. Nah, sudah ya, paham ya tentang pengapian ya, bahwa spool pengapian kawat sekecil ini justru menghasilkan induksi yang lebih besar karena listrik PLN kita gunakan testmeter tidak dapat tembus ke tubuh kita, tetapi testmeter kita akan coba di kabel busi, dia akan masuk ke dalam tubuh kita, dan ini tidak boleh dicoba. Tapi kalau mau coba silakan. Kalau mau coba silakan. Artinya biasanya kan anak-anak ada yang penasaran. Itu tidaknya Pak Guru ngomong ini kita pakai BNTS gitu. Kalau ditembus sama Pak di sana, Bapak tembus betul Pak. Tapi saya coba di listrik tegangannya berapa? Listrik. Padahal orang paling takut listrik kalian kan? Asal bapak begini mati. Tidak langsung dia. Orang PLN saja kita bilang, bro, tolong nih tes dulu saya punya kabel kuil. Oh iya sudah. Nah, tapi kalau kita datang tadi, bro tolong saya punya kabel terjadi. Oh ya apa? Mati nih, barang mati orang tidak takut. Yang tidak bikin mati orang lain. Berarti tekanan yang dihasilkan dari kawat yang sekecil ini mempunyai induksi yang begitu besar, kurang lebih 2000 sekian yang dikeluarkan. Ya, jadi hati-hati penggunaannya dan nanti kita akan belajar bagaimana cara mengulang kawat tersebut untuk kebutuhan pribadi kalian dan untuk banyak orang. Kalian kepengen tidak? Ingin tidak? Kepengen tuh sudah mulai rasa ingin membuktikan itu sudah mulai muncul kan? Ya. Jadi nanti saya tugaskan kalian mencari alternator rusak di bengkel-bengkel. Nanti saya pun akan membawa juga di sini untuk tambahan. Tapi tugas intinya adalah kalian menyediakan kawat-kawatnya dengan secara swadaya untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Betul tidak? Jadi di dalam satu bentuk kumparan yang ada di dalam alternator terbagi atas 3 rangkaian 3 kebutuhan, ya, dari lampu, pengapian, pengisian, betul. Sedangkan yang satu warna hijau itu biasanya digunakan untuk ground. Tapi tugasnya si ground ini jauh lebih berat. Kenapa? Kenapa ground lebih berat? Padahal tadi kita cerita nih, sepul ini kekuatannya sekian, sepul ini kekuatannya sekian. Sementara ground, kalau kita coba tes, dia tidak mengeluarkan strong tidak? Ada tidak? Tidak. Kalau ini kita tes, tidak keluar. Tetapi dia lebih berat memikul beban yang ada di dalam kelistrikan sepeda motor. Karena satu massa saja atau satu ground saja dia lepas, maka semua rangkaian dia tidak akan berfungsi. Berarti dia lebih dipentingkan. Biasanya orang atau teknisi itu, mungkin saya sendiri pun lalai, pasang saja lah, atau ikat saja. Biasanya orang pakai ikat lagi, betul ya? Atau waktu anak-anak mungkin aku coba-coba begitu, ground itu biasanya diikat aja, digantung aja. Padahal itu berbahaya, sangat berbahaya, karena dia akan menimbulkan percikan api yang begitu panjang, begitu lama, yang mengakibatkan motor tersebut bisa terbakar. Seandainya kalau ada tangki yang bocor, tetesan-tetesan itulah yang mengakibatkan kendaraan terbakar, kabel-kabelnya sampai ke seluruh bodi. Hati-hati kalian besok lusa jadi teknisi, perhatikan baik-baik yang disebut tadi dengan kabel ground. Ya, kalau yang lain-lain kemungkinan tidak begitu, tapi harus tetap ada peninjauan juga. Yang lebih utama adalah kabel ground.
Karena nanti kita akan action. Hari ini kita hanya seperti ini, tapi besok lusa saya tidak lagi menerangkan. Tapi kalian tinggal membuat. Nanti kalian bisa duduk di masing-masing tempat yang nyaman. Kalian diskusi. Buat catatan-catatan tersendiri nanti di buku. Bila perlu digambar. Iya kan? Jadi kita mulai dengan sistem yang baru juga. Gitu. Cara kita berinteraksinya nanti seperti apa. Nanti kamu dua kelompok ini saling diskusi, saling ditantang, saling menantang. Kamu kasih tantangan, bro, kelompok dua, tolong buatkan saya lampu rating depan nyala kiri, belakang nyala kanan. Kamu lakukan itu, buktikan kepada yang menang. Kamu juga tantang. Bro, tolong dulu, hidupkan saya punya bel sambil dinyalakan ratingnya. Begitu ditekan, tit, lampu rating juga pasti akan nyala. Tit, tit, tit. Ya, jadi membuat satu kelompok kerja diskusi bagaimana kita lebih enjoy. Intinya yang ada di dalam bentuk rangkaian kelistrikan kalian paham dulu. Masalah kerja gampang ya. Tenang saja, jangan buru-buru mau langsung ke motor, gampang itu. Ya, hari ini kamu tahu dulu ternyata di dalam kumparan punya bagian masing-masing dan kebutuhan masing-masing, ya. Jadi kamu nanti kalau misalnya kerja bareng orang tidak lagi motong-motong kabel, itu yang rusak di lampu, kabel-kabel lain kamu gunting habis. Lah kalau yang punya jantungan tadi saya bilang belum selesai motornya, mati selesai dari bapak sudah motor saya habis, dipegang darah gini pokok. Makanya kita tidak menganjurkan teknisi menggunakan peralatan yang tidak lengkap, ya. Hari kita mainnya di listrikan. Terus kita ke perangkat berikutnya. Ini apa namanya? Laser. Di laser itu ada simbol apa? B dan L. B itu apa? Benar tadi disebutkan bahwa ini namanya receiver, ya, atau laser. Receiver. Ini pressure ya. Nah, ini pressure. Terus di situ ada simbolnya B dan L. B itu untuk apa? B berarti baterai atau aki, ya. Jadi nanti dia ditautkan di bagian yang mempunyai strong aki untuk B, karena dia mempunyai sistem secara relay atau otomatis. Dia harus dapat strong dulu dari baterai, baru dia bisa membuat satu kedipan yang dihasilkan. Gitu. Jadi kalau kamu naik motornya orang begitu tiba-tiba atau mau coba ratingnya tidak jadi, kamu sudah harus ada bayangan. Betul ya, Bapak pernah kasih tahu kita. Baru sampaikan sama yang punya motor. Karena bisa saya perbaiki nih motor yang agar lampu ratingnya jadi. Karena kalian sudah pintar di situ. Kamu sudah dapat di sini dan kamu bisa akses keluar nanti. Iya, kan gitu. Jadi kamu pakai motor orang punya tanggung jawab, apalagi sampai dengan memperbarui, pasti senang yang punya. Dan dia akan bertanya, kok sekolah di mana nih? Di SMK Pancasila, jurusan apa? Teknik sepeda motor. Pantas yang ini bisa perbaiki saya punya motor. Bisa-bisa kamu pergi sekolah tidak diminta juga motornya. Kok pakai sepeda motor? Sampai kolega mana yang kurang? Iya. Jadi ada tadi akses menggunakan keahlian kita sebagai teknisi memperbaiki hal yang bisa kita perbaiki. Jadi kita mendapatkan hasil di situ. Ibaratnya seperti saya katakan begini, ada orang tambal ban di rumah, saya tidak akan tambal doang. Iya kan? Rugi saya kalau cuma nambal doang saya dapat 10.000 satu lubang. Jadi sebelum nambal atau sesudah menambal, coba kita buat eksperimen di masing-masing bagian kendaraan si konsumen. Contoh yang paling konkret misalnya roda. Kamu goyang rodanya, baru kamu sampaikan ke konsumen. Om, bahaya nih om, ini bahannya sudah rusak ini. Sebaiknya diganti. Nanti bisa ganti, bisa. Berarti saya dapat tambahan apa? Iya. Jangan orang suruh perbaiki lampu, cuma lampunya saja yang kamu perbaiki. Berarti kamu hanya dapat sekian persennya saja dari pendapatan. Tetapi kamu uji yang lainnya, contoh setir. Ini goyang ini bapak, ini barangkali diganti dulu ini untuk kondisi setirnya, gitu.
Oh ada bisa ganti? Bisa, tapi masuk lagi dong. Kerja lampu sudah punya upah 15.000, ditambah ganti polis lagi dengan upah 50.000, jadinya berapa? Itulah kita seorang teknisi. Ya, nanti besok lusa seperti itu. Kalau kamu sudah ada di luar, baik kamu kuliah kayak apa gitu, itu yang dipakai. Ya, jadi pressure itu di situ ada warna B, berarti simbolnya adalah untuk baterai. Dia butuh strong juga, butuh listrik. Rating, ya. Nah, terus L-nya itu apa? L, light atau lampu, ya. Yang jelas pasti kalian akan menyebutkan dengan simbol yang ada. L memang berupa lampu, tetapi secara teknisnya adalah light, ya. Kalau di buku itu biasanya tertulis light, bukan lampu. Jadi dari baterai simbol B masuk, light itu berarti simbol lampu. Dia masuk ke jaringan kebutuhan untuk rating agar dapat mensuplai arah kiri dan kanan. Karena penting adanya mempunyai kendaraan harus mempunyai rating juga. Karena dia sebagai pengingat baik kita pengendara yang ada di depan kita, pengguna jalan yang ada di depan kita, baik pengguna kendaraan yang ada di belakang kita. Saat kita mau belok ke kiri berarti rating itu kita fungsikan ke arah kiri. Jangan kita lagi teknisi bikin yang sebelah kiri dia nyala kiri, di belakangnya sebelah kanan, jadi dia nabrak kita. Nah itu yang tidak dibolehkan, ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana caranya membuat rangkaian kelistrikan sepeda motor, utamanya di bagian saklar rating atau lampu C. Lebih jelasnya lagi ya. Kita mulai action tidak lagi dalam penjelasan seperti ini yang sifatnya kaku, sifatnya hanya sekedar ngomong, tapi kita akan menjelaskan dengan sifatnya sambil bekerja. Jadi lebih masuk ke responnya ya. Dan itu jangan cuma masa kabel dipegang dipasang, tapi harus betul-betul punya wawasan sambil membuat gambar jalur yang digunakan. Nanti kita koreksi itu. Intinya harapan kalian ke otomotif ini kita baru mulai akan tumbuh juga, akan kita bentuk semaksimal mungkin seperti itu. Besok lusa kita sudah mulai mandi oli sudah, itu otomatis. Kita sudah, saya sudah bawa itu keratuk-keratuk itu yang tidak berguna, kain-kain yang seperti itu. Cukup dulu. Nanti kita akan bertemu lagi dalam bentuk kita sambil bekerja dan berkegiatan. Ya, nanti setelah kalian sudah pahami, janji saya untuk kalian bisa menggulung akses 10 itu akan saya buktikan juga, akan saya berikan. Karena tidak semua, dan ini hati-hati. Setelah kalian tahu, jangan kalian sembarang kasih di tempat lain. Ilmu kamu tidak boleh kamu jual begitu saja. Kamu obrol begitu tidak boleh. Kamu punya kamu, yang mana yang kita bisa kasih di orang, yang mana yang untuk kita. Sama saya misalnya, saya tidak mungkin kasih dengan orang. Oh ini loh caranya ini, termasuk dengan kalian. Kalau saya ajarkan caranya untuk caranya untuk kasih lari motor, jangan injak aspal. Berarti setelah kamu tahu, kamu akan tambah dari saya. Betul tidak? Saya sudah tahu caranya yang motor sepeda injak aspal ya. Kalau sudah kasih foto, nanti bisa juga kamu tantang saya. SMS lalu yang apa? Gue rumah itu uji, gue motor bisa foto. Karena kamu sudah dapat rahasia. Ibaratnya saya kasih kamu peluru kecil, sedangkan musuh atau bomnya itu tetap ada di saya. Saya berjaga-jaga. Itu sifat dan prinsip saya. Semua ilmu yang saya punya tidak mungkin saya bisa kasih ke orang. Rahasia yang terkecil pun saya kasih. Kalau sudah tetap disimak, tetap ingat. Nanti akan saya tanya lagi satu demi satu. Tetap lagi di sini, jangan bosan. Pokoknya kita buat ini. Oke. Kalau gitu kembali sudah di kelas, jadi pelajaran apa? Pelajaran apa? Silakan. Lama juga kita masih selesaikan. Sudah begitu? Kembali sudah. Terima kasih. Strong, positif.
masuk, dengan masuknya starter, maka bandwidth itu dia akan bekerja dengan secara otomatis. Dia bisa ngisep. Maksudnya ngisep itu dia dapat strom pasokan dari baterai untuk menghidupkan ke call booster atau call dinamo. Ya. Logisnya apa? Namanya call booster. Ya, siapa tahu kamu kuliah di luar sana, kamu kesana kan sudah tidak tahu namanya apa sih tadi itu? Call dinamo, mereka nggak tahu nanti. Yang gimana call dinamo? Tapi kalau kalian sebut dengan namanya carbon brush atau call booster, mereka lebih paham di sana. Ya, jadi masuk di daerahnya orang, di tempat tekniknya orang, pasti akan berubah juga nanti penyampaiannya. Ya, jadi ini yang disebut dengan apa tadi? Switch starter untuk menghidupkan dinamo starter. Dia berfungsi untuk menghidupkan motor starter tersebut, ya, karena dia memiliki rangkaian seperti call booster. Jadi kalau misalnya menyampaikan kepada umum di luar, ya, boleh kita sampaikan beli call dinamo, boleh, silakan. Tapi kamu anak-anak ini selayaknya kamu harus tahu bahasa-bahasa yang sudah ditentukan. Ya, jadi sekiranya buat saya kalian sudah agak sedikit dapat pemahaman, ya. Ternyata di dalam satu bentuk kumparan sepeda motor tersebut ada masing-masing bagian yang punya kebutuhan juga, masing-masing kebutuhan yang dihasilkan, ya. Jadi nanti besok lusa kita action gunakan cara itu, jadi tidak lagi meraba-raba, tidak seperti orang buta untuk orang buta, ya. Masuk di dalam lubang nanti dia. Jadi kamu nanti 4 orang itu diskusi. Tadi kita diminta untuk ingat kalau berbicara menghidupkan dinamo starternya. Apa langkah yang kita pakai? Mulai kita ambil dari switchnya, kita ambil beberapa rangkaiannya, sampai kita periksa di call dinamonya atau call boosternya. Kalau dia layak, berarti kita sisa untuk merakit, merangkai dan menyelesaikannya. Sekiranya itu dulu, jangan pernah merasa bosan. Hari ini cuma kita duduk capek semua begini. Hari ini cuma kita bla-bla yang sepertinya tidak ada fungsi dan tidak ada kenikmatannya. Tapi dia di situ akan menjelaskan beberapa bagian rangkaiannya. Kamu paham, nanti besok-besok atau sebentar kamu pulang tiba-tiba mau terpinjam, kamu sudah tahu. Oh iya betul, tadi kita udah dari 40 ini. Coba kita periksa di konektor-konektornya misalnya, ya. Konektor CDI, kabel CDI, bahkan sampai dengan CDI-nya, sepuluh pengapiannya. Jadi jangan lagi motor macet, kamu belokin lagi di bengkel dengan baju yang ditulis sekolah di situ teknik otomotif, bagaimana kamu masukin lagi di bengkel? Iya, jangan dong, ya. Jangan. Saya berharap besok lusa orang bengkel datang bertanya kita malah. Kita buat endorse. Hari ini kita seperti ini, tapi besok saya tidak janji. Saya bikin lebih enak lagi. Kalau satu-satu kita sudah bisa langkahi, maka bebas itu nanti saya akan berikan. Saya tidak lagi ikut, saya punya target kita. Apa mau? Oh, saya mau jari-jari Bapak, saya ingin tahu ini jeruji, silakan. Apa mau? Saya mau ini izin Bapak, silakan diizin. Artinya apa? Saya tidak bisa paksakan. Saya itu menjadi kamu, tidak. Betul tidak? Otak saya seperti ini, terus saya harus paksa kamu seperti saya, tidak mungkin bisa. Tetapi saya pelan-pelan mengambil itu. Seperti ini juga saya memberikan pencerahan. Mudah-mudahan besok lusa kamu tetap tertarik dengan cara-cara sistemnya seperti ini. Mudah-mudahan besok lusa kamu tetap merindukan ini. Lebih-lebih merindukannya di bengkel saya dan teman-teman yang lain. Oke? Nah, kedua, akhir ini kita sudah selesai bahas kali ini tuntas karena waktu juga. 8 orang ini kelompok yang sudah tertulis di buku tersebut, dia tidak bisa lagi dipisahkan. Yang intinya kelompok ini tidak lagi bilang, oh saya punya teman saya di kelompok 2 misalnya, ini tidak, maka dia out game. Terus kedua, ada yang tidak masuk di kegiatan ini selama 2 kali, ya, selama 2 kali tidak mengikuti kegiatan ini, berarti dia digantikan peserta lain.
kita sudah deal dari teman-teman yang lain. Dia tidak akan bisa ikut lagi seterusnya sampai ketua jurusan tentukan dia bisa ikut lagi di perbicaraan. Paham ya? Artinya jangan bolos. Kalau memang ada halangan yang sangat betul, beritahukan kami. Ya? Karena ini coba kita buat sistemnya biar kita lebih rapi lagi. Jadi saya tidak terputus-putus. Nanti kalau si A si B misalnya dia tidak pernah datang 2 hari, saya mengulang lagi. Iya kan? Sementara temannya sudah mengaji, dia stres, dia kesel kan? Gara-gara tahu kita kembali lagi di situ. Iya kan? Kita sepakat itu ya. Kita sepakat jangan tinggalkan kelas ini, jangan tinggalkan meja ini selama jamnya ada untuk kita semua. Kalau sudah ada jamnya dari Pak Yat saya pastikan, berarti separuh-separuhnya pasti kita akan masuk di sini. Ya, menjelaskan. Nanti kan Pak Yat juga akan berikan hal yang sama. Nanti kalau memang dibutuhkan semuanya dalam target keseluruhannya, berarti Pak Yat terjun juga nanti di sini untuk membantu kita semua juga. Ya, kalau dibuat sket-sket begini kan, ya pastinya jangkanya pasti lama. Tapi saya akan amati dulu dari masing-masing kelompok nanti. Terus saya menyiapkan kabel, di mana nanti kabel itu kalian gantikan kabelnya. Gitu. Jadi ada 6 meter nanti yang saya siapkan dengan berbagai varian warnanya. Itu untuk 4 orang punya. Untuk 4 orang punya. Nanti kalian patungan secara mandiri menggantikan harga itu. Misalnya kalau dia per meternya 3.000 misalnya kali 5. Berapa sudah jumlahnya kalian patungan untuk mengembalikan. Saya mau coba dulu untuk mengantisipasi dengan mengeluarkan biaya sendiri agar pekerjaan kita bisa bersinambung lagi. Kalau saya mau desak kamu nanti, ya kamu sendiri masih minta-minta dari orang tua kan? Sebenarnya ini juga tidak dibolehkan, tetapi kita coba sepakati untuk kita. Kita mau belajar, kabel ini tidak saya simpan nanti. Saya percayakan sama kalian yang masing-masing punya itu. Ya, jadi kelompok ini tidak bisa berubah, tidak bisa pindah, tidak bisa dirubah. Hanya nanti per kelompoknya itu boleh kamu tentukan. Misalnya si A, si B, si C bisa dirubah di dalam kelompok ini bisa. Tapi kalau pindah di kelompok lain saya tidak izinkan. Dan itu saya out. Maka impiannya dia sebagai teknisi yang handal dia akan sirna. Karena di sini saya akan lebih gila lagi. Saya menunggu barang-barang kita nanti sampai jauh lebih baik, lebih banyak, lebih mantap. Jadi barang-barang ini mungkin kita tidak fungsikan lagi kita sebagai media pembelajaran tambahan saja. Tapi kita nanti dapatkan yang bagus lagi. Jadi tolonglah semangat. Nanti kunci-kunci juga itu punya daftar. Per kotak itu punya tanggung jawab. Hilang 1 ganti 4. Ya, gitu. Nanti kita akan buat konsekuensinya seperti itu. Maksudnya untuk kita punya tanggung jawab. Dan utama ini tentang kelistrikan, pahami, ingat dasar-dasarnya listrik itu ternyata seperti ini dan ini yang akan kita pakai di kemudian hari. Ya, ada pertanyaan mengenai apa mungkin misalnya apa lagi? Kalau tidak ada satu tambahan lagi bahwa nanti Oklin akan setiap kalinya kegiatan itu dia harus ada dengan si Yuyun. Jadi 2 cewek ini saya mau coba tunjukkan bukan berarti dia lebih, kamu tidak ada apa-apanya tidak. Tapi saya akan buat tinjauan baru, ya, untuk nama kita. Nanti kamu kan juga pasti akan mendukung dan angkat juga. Ini ternyata ada 2 cewek yang cukup handal bersama teman-teman kru yang lainnya, gitu. Ya.